Perkenalkan, nama saya Fabiola Maria Kaunang dari jurusan Pendidikan Sejarah semester 3, mata kuliah Sejarah Asia Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Dinasti Shang. Dinasti Shang merupakan dinasti yang suka berburu dan banyak suku-suku primitif dan klan-klan yang berbeda yang sering berperan untuk wilayah hidup dan eksistensinya. Berdirinya dinasti Shang. Pada zaman kerajaan Shang, suku-suku primitif dan klan-klan yang berbeda marga sering berbaur untuk mengatur kelompok dan wilayah buruan. Suku-suku primitif dan klan-klan di wilayah ini mempunyai hukum dan adat istiadat yang berbeda, sehingga ide untuk mendirikan suatu kerajaan dan membentuk dinasti lahir dari pemikiran untuk hidup bersama dalam sistem kekeluargaan yang saling menjaga dan toleransi antar sesama klan dan berbeda klan. Pendirian dinasti Shang disebabkan karena kekejaman Raja Xiaji kepada rakyatnya. Xiaji adalah keturunan ke-16 dinasti Xia, sehingga Raja Ji adalah raja terkejam dan membuat bangsawan kerajaan Xia yang bernama Xiang Chengtang atau nama panggilan Xi dari suku Xiang memberontak. Pemberontakan Chengtang diakibatkan karena dia tidak tahan melihat rakyat negara Xia menjadi sengsara oleh tindakan Ji yang sewenang-wenang dan tidak segan membunuh rakyat Xia dengan tangannya sendiri dan merampas hak mereka. Timbulnya gerakan Chengtang tersebut ternyata didukung oleh suku-suku lainnya yang juga geram dengan tindakan Xiaji yang lalim dan berniat untuk menggulingkan dinasti Xia, dan akhirnya Chengtang dibunuh Xiaji. Suku-suku tersebut memilih Chengtang menjadi raja dan mendirikan dinasti baru yang bernama dinasti Shang. Dinasti Shang berkuasa sekitar 558 tahun atau 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Dinasti Shang berkuasa sekitar 554 tahun yang lokasinya berada di sekitar provinsi Henan, China. Lokasi kerajaan Shang ada di sekitar lembah Sungai Kuning. Kerajaan Shang merupakan kerajaan kelanjutan dari dinasti Xia, sehingga pusat kota tetap sama di daerah lembah Sungai Kuning. Luas wilayah dinasti Shang seluas kira-kira 100 km persegi mengenai batas wilayah kerajaan Shang. Secara geografis, dinasti kerajaan Shang berada di lembah Sungai Kuning dengan batas wilayah sebagai berikut. Wilayah kekuasaan dinasti Shang di daerah timur mencapai lautan Cina Timur dan bagian barat membentang sampai provinsi Shanxi, di daerah timur laut mencapai provinsi Liaoning dan di bagian utara sampai provinsi Hebei. Pada zaman dinasti ini, banyak terdapat suku dan klan yang berbeda bahasa, sosial, politik, dan kehidupan masih sangat primitif, di mana berburu merupakan aktivitas yang dilakukan untuk bertahan hidup. Struktur pemerintahan mengalami kemajuan pertama kali saat dinasti Shang berdiri, di mana pada zaman dinasti sebelum Shang yaitu Xia, kekuasaan tertinggi masih dipegang kepala-kepala suku atau klan-klan suku dan otoritas dipegang bangsawan kerajaan, di mana puncak kekuasaan ada di tangan raja. Pada masa dinasti Shang, pemerintahan pusat dibagi menjadi 2 departemen, di mana satu departemen mengatur tata hukum negara dan departemen lain mengatur tentang urusan negara. Para kolega dinasti Shang mendapat tempat terhormat menjadi bangsawan dan diserahkan tanah di daerah luar kerajaan supaya para kolega menjadi bangsawan dapat mengatur daerahnya sendiri-sendiri, namun otoritas tertinggi dipegang oleh raja. Sehingga bangsawan kerajaan selalu menghadap raja di istana untuk melaporkan perkembangan daerah masing-masing.
Sistem pemerintahan dinasti Shang adalah otonomi daerah dan daerah diminta mengirim upeti seperti hasil panen dari sawah dan ladang ke istana sebagai ganti raja memberikan tanah swakelola kepada para bangsawan kerajaan. Sistem hukum pertama kali diperkenalkan pada masa dinasti Shang, di mana jika ada orang mencuri, tangan akan dipotong. Orang melakukan kriminalitas, pemerkosaan, hukuman raja akan dilakukan. Puncak keemasan dinasti Shang saat dipimpin oleh Raja Pandian, di mana sistem militer, ekonomi, budaya, dan politik mengalami peningkatan drastis selangkah lebih maju daripada dinasti Xia sebelumnya. Bangsawan dan kolega mendapatkan daerah dan tanah sendiri-sendiri untuk diatur oleh keluarga bangsawan, dan rakyat harus membantu para bangsawan kerajaan. Sistem ekonomi dan perdagangan. Sistem ekonomi dinasti Shang mengalami kemajuan zaman setelah ditemukan logam perunggu dan masyarakat sudah mengenal pisau, pedang, tombak, panah, dan lain-lain. Ekonomi penduduk Shang masih terpaku kepada pertanian dan perdagangan, di mana untuk menjual produk mereka hanya dilakukan dengan cara barter dan tukar dengan keperluan sehari-hari dalam mencukupi kebutuhan hidup. Uang koin dan kertas belum ditemukan dalam masa dinasti ini, sehingga ekonomi hanya berkutat pada sandang dan pangan saja. Barter dan ikan dan nasi merupakan hal biasa pada penduduk Shang, karena nilai setiap barang ditentukan oleh rasa dan suka, di mana penjual merasa suka dan pembeli merasa senang, maka sistem barter menjadi sah. Perdagangan manusia atau menjadi budak ditemukan pada dinasti ini, di mana orang-orang proletar dan budak dari kerajaan Shang bisa dibarter dengan bahan pokok seperti beras dan bahan pokok lainnya. Sehingga era perbudakan dimulai pada akhir dinasti Shang, tepatnya pada raja ke-30 dinasti Shang, yaitu Xiao Wang atau Dizin. Kepercayaan dewa-dewa terlihat nampak pada ritual keagamaan pada dinasti Shang, di mana ditemukan bejana berkaki 4 oleh penduduk kota Shang untuk upacara keagamaan. Penemuan bejana perunggu berkaki 4 ditemukan di daerah Anyang, Provinsi Henan, dengan panjang bejana perunggu tersebut adalah dengan tinggi 1,33 meter, panjang 1,1 meter, lebar 0,78 meter. Fungsi bejana tersebut sebenarnya untuk tempat pemujaan dewa-dewa dan ritual keagamaan. Aliran kepercayaan animisme dan dinamisme masih ada juga pada sebagian penduduk kota Shang. Saat masa dinasti Shang, teknologi selangkah lebih maju daripada dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Xia, di mana telah ditemukan teknologi yang memberikan manfaat untuk rakyat dan penduduk kerajaan Shang, seperti penemuan logam perunggu sekitar tahun 1600 sebelum Masehi, penemuan porselen dan keramik setelah zaman perunggu atau sekitar 1500 sebelum Masehi, penemuan irigasi pada sawah dan ladang, padahal penemuan irigasi sudah ada pada zaman dinasti Xia. Namun, irigasi pada zaman dinasti Shang lebih terstruktur. Dan yang terakhir yaitu astronomi mulai berkembang pada zaman dinasti ini. Pengetahuan dan budaya selangkah lebih maju daripada dinasti Xia. Pada masa dinasti Shang, ilmu pengetahuan mulai berkembang dan budaya mengalami perkembangan pesat. Setelah ilmu astronomi mengalami perkembangan, ilmu perbintangan digunakan penduduk untuk bercocok tanam dan menentukan masa panen saat rasi bintang menunjukkan arah rasi Orion atau gubuk penceng dalam bahasa Jawa. Masa tersebut dipercaya penduduk untuk masa tanam di persawahan. Dalam budaya ditemukan seni tari Diaosu, yaitu seni tari kuno yang pertama ditemukan oleh dinasti Shang.
Sebenarnya, tarian tersebut untuk menyambut kedatangan masa panen atau kemenangan. Namun, tarian tersebut berkembang kepada penghormatan raja dan tamu dari bangsawan negara Xiang. Dalam bidang medis, sudah ditemukan tabib dalam menolong orang sakit, di mana tabib mempelajari cara mengobati pasien dan menggunakan tanaman herbal untuk pengobatan suatu penyakit tertentu. Hancuran dinasti Shang terjadi setelah meninggalnya Raja Penggeng. Raja-raja setelahnya tidak terlalu mahir dalam memerintah, dan akhirnya keruntuhan dinasti Shang terjadi pada masa Raja ke-30 dinasti Shang, yaitu pada masa pemerintahan Raja Dizin atau disebut dengan Xiaowang. Suku-suku bangsa lain di luar kerajaan Zhou dijadikan budak dan diperjualbelikan demi memenuhi kemewahan hidup di tengah rakyat Shang yang sekarat oleh pajak yang tinggi dan kehidupan Raja Zhouang yang lemor. Sehingga Raja Zhouang dibunuh oleh Houji atau Zhou Wuwang yang merupakan bangsawan dari kerajaan Xiang yang tidak tahan melihat kelakuan Xiaowang dalam memerintah. Kehidupan yang menyengsarakan rakyat Xiang oleh upeti yang tinggi, hasil panen, dan dia selalu hidup dalam foya-foya, dan kegemaran Raja Dizin berperang dengan suku lain di luar bangsa Xiang membuat Zhou Wuwang naik pitam dan marah. Karena tidak dapat dikendalikan lagi, maka Zhou Wuwang atau Houji mengerahkan 300 kereta perang, 3.000 pasukan serangan depan, 4.500 prajurit tengah, dan dibantu oleh suku Qian, suku Mao, suku Lu, dan suku lainnya beserta prajurit yang loyal dengannya. Serentak menyerang Zhouang dan berhasil menyerang sampai ibu kota dinasti Shang, dan Dizin atau Zhouang mati dalam pertempuran Muye. Itulah penjelasan saya mengenai dinasti Shang. Sekian dan terima kasih.